Yo, halo Rung. Sama ge aku mau kata-kata. Terima kasih bergabung na Bakoriwo Channel Maro Merape. Lalan di bele, bantoi di bele. Bersama kita tema buah inspirasi, motivasi dan kebahagiaan. Oh yo, jibak lupa subscribe, like dan komen. Let's go. Let's take it. Halo Rum, halo cuy, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambal rujak pada hari ini. Ya, kami di Kota Bengkulu ya. Sekalian jalan-jalan. Ini kami berada di Kampung Cina. Kampung Cina ini kampung yang sangat lama ya. Ini sudah ada itu sejak abad 17 kampung ini sudah ada. Jadi pemukiman banyak orang-orang Chinese ya dulu di sini. Dan kampung ini simbol ya, simbol sejarah juga. Simbol sejarah. Dan kampung Cina ini adalah dulunya itu pusat perdagangan di Provinsi Bengkulu ya. Dulu perdagangan di Bengkulu ini itu ada di Kampung Cina. Kemudian ada pasar Minggu, itu sudah pasar-pasar yang lama. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini kampung ini sudah banyak ditinggalkan ya. Para pemiliknya mungkin masih ditunggu juga. Sudah beberapa keturunan dan sudah menyebar juga. Mungkin tidak di Bengkulu lagi ya, di wilayah-wilayah lain keturunan daripada orang Chinese di sini. Dan saya umur 4 tahun itu sempat tinggal di sekitar sini ya, tapi di samping Benteng Marlboro ini itu mengikuti orang tua tugas di Bengkulu sekitar tahun 1971 dulu. Dan memang di sini Kampung Cina ini dulu sangat ramai, dan sekitar Borokoto ya, dan tempat-tempat yang lain seperti Lingkar Barat, Lingkar Timur itu masih belum berkembang. Dan pada hari ini kami ingin mengajak kawan-kawan sambil berwisata, sambil jalan-jalan di Kota Bengkulu ini. Kita akan melihat ya salah satu ya, kehidupan nelayan yang ada di sekitar kalau orang sebut itu Pak Padri ya. Dan juga di sini dulu ada pelabuhan, dulu disebut BOM. Pelabuhan itu cukup besar, kalau dulu kapal-kapal besar tidak bisa begitu mendarat, masih agak di tengah laut ya kan. Dan nanti kapal-kapal kecil mengantar atau menjemput orang atau barang yang akan dimuat di kapal. Dan pada hari ini kita akan sedikit melihat kehidupan nelayan tradisional ya. Mungkin tidak banyak, kita mungkin ambil sampel 1 atau 2 bagaimana kehidupan para nelayan ya kan, bagaimana aktivitasnya sehari-hari. Dan ini mungkin perlu juga kita akan sebagai perbandingan lah bagaimana kehidupan nelayan, kehidupan petani ya kan, dan kehidupan para pedagang kecil juga. Jadi jalan-jalan ini
Jadi kita jalan-jalan juga kita akan melihat bagaimana sosial ekonomi masyarakat Bengkulu. Dan di depan ini adalah Menteng Marlboro dan Marlboro. Kemudian yang namanya Darmaga atau Pelabuhan Bom itu dulu itu sekitar sana. Oke kawan-kawan, ikuti terus perjalanan kami pada hari ini. Nanti kita akan lihat bagaimana para nelayan mendarat ya, dan juga membongkar hasilnya, dan kita akan banyak tanya di nanti. Dan ikuti terus vlog ini kawan-kawan. Go! Ini kawan-kawan, Benteng Marlboro. Marlboro ini kalau kita tahu lihat tahun pendirian itu abad 17 yang lalu, sudah cukup lama ya. Dan kalau menurut sejarah bahwa Singapura itu milik Indonesia. Nah kemudian karena Inggris penguasaan wilayah atau wilayah jajahannya itu adalah dengan motivasi atau tujuan memasarkan produk mereka. Beda sama Belanda. Kalau Belanda yang meresearch hasil alam ya kan. Ini artinya akhirnya Singapura itu ditukar dengan provinsi Bengkulu ini oleh Raffles dulu. Dan inilah kawan, dan orang Cina di sini sebenarnya sudah lebih lama lagi kalau kampung Cina ini, karena dulu di penjajahan Belanda dulu Cina ini bermitra dagang dengan kolonial Belanda dulunya. Kemudian dilanjutkan lagi Cina dengan Inggris ya. Makanya kampung Cina ini adalah kampung yang cukup bersejarah ya bagi provinsi Bengkulu. Oke kawan-kawan, kita lanjutin lagi nanti ke pantai Jakat ya, Jakat dan Tapak Padri ini kita akan melihat bagaimana kehidupan para nelayan tradisional. Kawan-kawan, dulu sebelum Pulau Bai, ya pelabuhan di Provinsi Bengkulu ini di Tapak Padri ini kalau di sekitar sana lah tempat kapal-kapal berlabuh ya. Dan bahkan kalau kapal-kapal yang sedang ya nggak begitu besar, ini dulu bisa langsung ke pinggir. Kalau kapalnya agak besar agak ke tengah. Itu sewaktu kecil saya
sering melihat banyak kapal di sini. Dan Bapak Padri ini adalah juga di sini dulu banyak gudang-gudang ya. Ini banyak gudang-gudang penyimpanan logistik ya. Baik itu alat-alat mesin, mungkin juga sembako ya yang dikirim dari Jakarta, dari Medan dan sebagainya. Oke kawan-kawan, kita saat ini itu banyak kapal-kapal nelayan lagi mendarat. Kita akan menemui mereka. Ikuti kawan-kawan. Kita tinggi ya. Ya, tinggi ya. Ini kawan-kawan, ini hasil tangkapan salah satu perahu tadi ya. Ada ikan tenggiri, ikan kate-kate, dan ikan kecil lainnya. Dan mereka masih proses membongkar hasil tangkapan. Ini asli nelayan, bro. Nampak wajah. Sangat. Baru mendarat kawan. Minyaknya dibawanya. Ya. Bawa ban, bawa tabung, bawa ikan. Ini kumpulan para nelayan semua. Kita akan berbincang-bincang sama beliau-beliau ini nanti. Bawa ikan ya Pak? Ada. Ibu nanya mau bawa ikan apa Pak? Bagian terus. Tapi sekarang kan sering Bang Daya di Curug. Iya. Berapa hari ini Ngapa minim, Pak? angin kencang terus. Hah? Ngapa minim? Ngapa? Ikannya puasa. Karena cuaca mungkin Bukan karena cuaca sebenarnya. Cuaca tidak menentu. tidak menentu. Harus. Kadang-kadang anginnya dari tenggara. Oh, amin. Kadang-kadang dari utara. Jaringnya robek nana. Robek nanti. Modalnya 500.000 satu Kami ini. loh. Harganya berapa kok, Pak? 500.000 satu potong. Satu panjang ya, berapa meter? 30. Nah, tigo nih, Pak. Sabit lah. Hancur. Sebabnya hancur juga. Sekarang. Arus karena arus tadi kencang. Yang disebut ada bukan harimau itu yang mana? Oh, bukan ini. Kami anti itu. Tidak boleh ya? Itu dilarang ya? Harimau. Kalau kami tradisional Pak. Tradisional. Iya. Itu anti sama kami. Yang dilarang pemerintah apa, Pak? Itulah tuh. Pakai apa mau beli ini? Troli, Oh, pakai bom ya? ya. Penghasilannya tadi nggak Itu dilarang. Paling baik tadi dapat berapa? Tapi kalau tidak pakai ini, tidak bisa pakai pancing nggak nangkep itu? Nah, Kalau mau pancing bisa. itu lambat ya. Cuman nggak terkejar dengan biaya tadi. Iya, iya. Ini aja yang pakai ini payah ancur biayanya. Minyak 25 liter. Ingat tapi militer, betul di rangkai ya. Kali bangkai. Hasil tadi paling-paling kena 200.000. 200.000. Nah, pergi orang 3. Belum bekal lagi Pak. Belum buka. Belum merokok kami kan. Jaring ini ada pernah dibantu pemerintah? Ada, Pak. Pernah ya? Pernah dibantu ya? Pernah dibantu. Maaf ya, dia bilang ada. Itu sebenarnya dia sembarang ngomong. Yang ada itu bukan daerah sini. Yang ada itu daerah luar. Oh itu ya. Bukan daerah sini, memang ada. Iya. Kata dia benar, tapi bukan sini. Tapi tidak semua menerima maksudnya. Bu tidak semua Tapi menerima. ada yang menerima ya? Kalau kita ini agak keras urat nih. Ya.
Saya aja hancur kemarin kapal saya tidak ada bantu sedikit pun. Sama-sama jaring satu jaring nggak ada bantuan. Ada satu potong setengah. Tapi apa namanya? Pernah kan pemerintah juga membantu perahu Pak, yang dari fiber itu. Susah kita. Iya. Kita yang kita butuhkan ini tipe-tipe bodinya. Iya, iya. Kecil ya. Ini tipe-tipe bodinya. Sementara yang dibantu panjang 7 piper, lebar 1 meter. Apakah bagi kami cukup? Kecil ya. 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 Sudah PVC itu. 300 Ini biasanya 500. Rusak ya. baru ya. Tapi kan ini kita sudah berapa kali pakai Pak? Ini beli minyak Pak. Ah. Ini untuk ABK kita Mereka ya. 60.000 per orang. Sementara kita punya kapal dapat 80. 80. Iya nih, jaring. Kalau punya kapal Pak? Jaring tadi ya. Jaring ini saya buat Servis bisa servis ya. jaring ini saya nggak bisa Pak. Tapi saya Jaring ini saya tolong pakai air mata aja dulu nih. Tapi enggak sobek semua enggak. Masih bisa dipakai bisa ya. Seperti turun. Kalau turun berarti nggak bisa pakai. Daripada memberati kapal di sana kan. Ya. Ini penyempit kapal ke sana. Tapi berapa penghasilan Bapak sehari? Itu Bapak yang punya kapal. Kalau untuk kita punya kapal tadi juga kita top 60.000 dua orang. Selain untuk kita ini beli minyak. Ya. Ini untuk cuci kapal. Oh itu ya. Sisa 20 lagi untuk cuci kapal. Ya kan? Di 60 ya Bapak ya. Udah berapa lama yang saya tanggung nih Pak? Udah hampir setahun nih Pak. Tapi ada masa boom enggak? Masa panen, masa agungnya 1 tahun. Untuk sementara sekarang selama hampir 1 tahun ini belum ada Pak. Belum. Ya. Ini kan ada kalau menurut orang ada Januari, Februari, Maret. 1 tahun Ikan yang banyak misalnya. 1 tahun yang lewat ada. Musim 1 tahun yang lewat. Ya. Tapi tahun ini enggak ada ya. Insya Allah tahun ini udah dapat surplus ya. Ada Covid pula ya kan. Bahkan Memang kalau untuk kita nelayan sini Covid tidak pengaruh Pak. Tidak pengaruh ya. Yang jalan terus dia kan. Betul. Kalau kode ikan dibeli orang kan. Tapi harga ikan naik turun. Naik turun juga Pak ya. Ada juga turun ya. Kalau soal harganya dia yang tahu. Sudah jelas. Soalnya dia tengkulaknya sini. Relatif. Jadi jangan Bapak ada tahu ya Pak ya, pemerintah belum ada bantu orang sini. Belum ada Pak ya. Tapi karena ada. Masih enak kita urusan sama itu lagi sama yang diangkut sama apa namanya? Basnas. Mas ada. Nah, enak dari mana-mana lah pokoknya. Ada bantuan UKM. Iya. Enak itu masyarakatnya dia dapat. Bantos Pak dapat Pak. Seperti Kalau saya belum ada nerima bantuan Pak ini lagi. PKH. Cuma yang lain ada. Tapi kalau dari perikanan kami sangat minim. dana juga dah. Iya. Daripada kita berharap lebih baik kita lupakan itu. Iya Pak. Kita berusaha lah ya. Jadi Usaha tidak mandiri. pakai lagi ini Pak ya. Kami sudah coba berusaha. Akhir. Dari modal dulu. Ini mau pinjam-pinjaman dulu uang nih kalau memang mau diperbaiki. Iya. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking up. Kawan-kawan, tadi kita telah ngobrol-ngobrol ya dan melihat para nelayan artinya baru mendarat membawa hasil tangkapan, ngobrol-ngobrol juga dan di sebelah kami ini ada Pak Romi Paslah, bukan Roni Paslah ya, Romi Paslah. Beliau ini ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia HNSI Provinsi Bengkulu. Nanti kita meminta atau bagaimana
penjelasan dari beliau mengenai kehidupan nelayan itu di Provinsi Bengkulu ini. Mungkin nanti beliau bisa menggambarkan, tapi mungkin banyak cerita yang lebih luas. Tapi kalau di lapangan tadi ya, kita tanyakan itu secara individu ya, karena nelayan ini bukan 1-2 orang. Di Provinsi Bengkulu ini berapa sekitar jumlahnya? Kalau nelayan Tradisional ya? Ya. Khusus tradisional ya? Kalau tradisional ya, kalau kita total seluruh dia Ya. kan bukan berdasarkan KK Pak, dia Ya. berdasarkan RTP. RTP itu artinya rumah Ya. tangga perikanan. Ya, rumah tangga. Terhitung Provinsi Bengkulu, perbatasan Kaur sampai ke Muko-Muko itu sekitar kurang lebih 12.638 RTP. 600-an, 600 12.638 RTP kalau nggak ada perubahan itu data akhir ya. Yang Terkait rumah tangga perikanan dia Iya. RTP bukan KK Iya, iya. karena dihitungnya itu kan dalam satu RTP rumah tangga perikanan itu kan misalnya suami istri atau anak, Iya. anak 1, anak 2 atau anak 3. Nah, anak-anak ini kan ada yang masih sekolah dan juga ada mungkin 1-2 orang regenerasi nelayan ya Regenerasi, gitu ya. kan. Iya. Itu RTP tadi itu sama dengan rumah tangga perikanan, lah, rumah tangga perikanan ya. Nah, tadi Pak Rodi ya kan, kalau kita tengok artinya cukup besar juga artinya para keluarga yang bergelut di bidang nelayan tadi ya kan. Nah, kalau bisa Pak Rodi ceritain apa namanya garis pantai di Provinsi Bengkulu ini? Nah, Ya. sebenarnya Provinsi Bengkulu kalau kita hitung dari garis pantai itu terbentang sepanjang 525 km. Termasuk Nah, Bengkulu ya. sepanjang garis pantai itu terbentang dari mulai Kabupaten Kaur sampai ke Muko-Muko Ya. sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa baik di bidang tangkap, Ya. kelautan dan perikanan, termasuk juga potensi daratan Ya. dalam rangka pengembangan wisata gitu tadi kan. ya. Karena laut dan daratan itu bukan bagian yang terpisahkan kalau Ya. kita lihat dari potensi Pak, Ya. dari potensi. Nah, Bengkulu memang memiliki tantangan berat karena basic kita Samudra Hindia. Iya, langsung di Ya. hamparan samudera ya. Ya, bukan seperti provinsi-provinsi lain punya laut gitu kan, Riau dia ya, belum ada- itu kan. ada luas. Nah, Bengkulu memang kecenderungan itu ada ketergantungan dengan musim. Iya. Nah, dengan musim. Nah, ketika musim tiba, itu alhamdulillah di mana perekonomian lain ini luar biasa Pak. Dia Iya. bisa mencapai gaji satu hari itu bisa mendapat 500 bahkan sampai 1 juta lebih satu hari. Sebenarnya ya, orang Iya, tadi ketika itu ya. musim. Kalau musim ya. Nah, itulah kecenderungan Bengkulu ini ada ketergantungan dengan musim. Nah, seperti kondisi sekarang kan udah kurang lebih 1 tahun. Tahun. Kawan-kawan nelayan di sepanjang garis pantai kita Malabro terus sampai ke Sungai Hitam. Iya. Karena di sini rata-rata penggunaan perahunya bukan lagi tradisional Pak, sebenarnya Tradisional semi ya. modern. Semi modern. Sudah pakai Nelayan mesin, kan? kecil, nelayan kecil. Sudah pakai Layar lagi. layar lagi. Nah, yang dimaksud tradisional itu dia pakai perahu layar, Perahu dia layar. berjauh. Iya. Artinya Iya. kan sudah semi modern. Iya. Cuman dalam kategori dia tergolong nelayan kecil. Iya, nelayan kecil. Bukan nelayan tangguh seperti Puksen atau Iya. Bagan. Iya. Mereka jam lautnya itu sudah berhari-hari, bahkan 10 sampai 15 hari, bahkan Di mereka laut, juga ya. menyeberang. Iya. Menyeberang gitu kan. Mungkin peralatannya juga mungkin ya untuk Ya, pendingin sudah dan sebagainya sudah ya, modern, sudah canggih dia Pak, Canggih. sudah canggih. Dan Nah, kapalnya cukup besar juga. besar dia gross tonnage-nya dari mulai 30 gross ton itu sampai 150 gross Iya. ton untuk Bengkulu. Nah, itu kalau kita bicara garis pantai dan potensi perairan Bengkulu Iya. kan. Karena saya sering juga melakukan survei Iya. dengan kawan-kawan kementerian dulu terkait Iya. potensi perikanan tangkap kita itu luar biasa juga. Iya. Cuman ada kelemahan-kelemahan kadang-kadang itu kan dari data apa namanya itu validasi data itu kadang itu kan belum akurat gitu. Iya. Terkait hasil tangkap per 1 tahun itu misalnya Provinsi Bengkulu itu di berapa puluh ton misalnya kan. Iya. Karena arahan sebenarnya setiap nelayan yang konsentrasi di pelabuhan itu kan mereka kan harus terdaftar di pelelangan seharusnya. Ya, Nah, sekarang kan harus ke sana ya kan. ya, karena ini kan terkait data daripada hasil tangkap, Benar, termasuk benar. jenis-jenis ikan juga, Ya. termasuk harga juga gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ini kan belum efektif lah untuk Bengkulu karena masih para juragan kan mereka masih menjual secara langsung sama juga seperti di perairan pesisir pantai kita. Nah, itu yang terkait potensi terus di sepanjang garis pantai Provinsi Bengkulu. Dan kalau tadi cukup panjang dari Muko sampai Kaur itu
ya ratusan kilometer juga Pak. Ya 520 km Pak. 500-an kilometer lebih. Nah ini kalau kita tengok di titik-titiknya, artinya konsentrasinya itu berapa tempat lah kira-kira. Iya. Kalau kita berbicara provinsi nanti dia Ya. luas kan Pak ya. Ya. Kita berbicara Kota Ahmadiyah. Kalau dianya Itu terhitung dari mulai Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Teluk Sepang, ya, sampai ke Beringin Raya yaitu Sungai Hitam. Sungai Hitam. Nah, jadi kalau untuk titik konsentrasi Ya. di Teluk Sepang itu masih nelayan kecil. Dia memang sama. Daerah itu ya? Ya, sama. Hampir mirip ini ya? Ya, sama dia Mirip jenis Sepak Bedri ya? Ya, jenis alat tangkap pun dia Ya. hampir sama. Karena dia menggunakan rawai gitu kan, namanya. terus ada Jaring dari jaring itu namanya. monofilamen, terus ada juga pancing. Nah, Pancing. ya kalau untuk di pelabuhan TPI Probay itu sudah boleh dikatakan nelayan yang sangat modern. Modern, Canggih. ya, ya, Dia ya. ada pursen, Persen apa tuh? empat cincin Pak. Empat cincin namanya. Ya. Itu kan ditarik Pak ya? Ya, bukan juga dia. Kapalnya berjalan tapi ditarik ya? Ya, terus Berarti ada. lu apa namanya wilayah tangkapannya cukup luas. Ya cukup, artinya. dia bermain di 250 mil Pulau Enggano misalnya Iya. kan, dia agak jauh. Lebih jauh ya. Ya. Terus ada juga bagan Ya. yang pakai lampu. Itu juga sekarang mereka tidak lagi bermain di pinggir. Ya. Mereka juga udah ke tengah. Jam pulangnya juga itu bisa mencapai 5 sampai 10 hari. 5-10 hari. Ya. Nah, tarik lagi seperti di Malabro, Sumur Melele, ini satu komponen Pak, dia Ya. satu tempat di sini. Ya. Kayak di Malabro ini dia ada beberapa jenis alat tangkap, yaitu jaring sama pukat payang. Ya. Nah, biasanya panen raya yang didapatkan oleh nelayan ini ketika musim ikan pukat payang. Kalau ikan jaring monofilamen ini kayak tadi lah Pak, karena ya mohon maaf lah, Ya. dibanding kerjanya dengan pukat itu lebih berat jaring ketimbang pukat, karena kalau pukat payang ini dia Payangnya? ABK-nya bisa mencapai 10 sampai 12 orang. Ya, dari sistem bagi hasilnya pun ini lebih besar. Kan payang itu cara kerjanya apa? Misalnya berangkat jam 2, pulang jam 11 pulang nggak? Enggak, dia berangkatnya tergantung jarak tempuh. Kalau Jarak dia tempuh, ya. ke arah Seluma itu sekitar 36 mil, itu paling nggak 4 jam perjalanan. Jam 12 kita berangkat. Itu jam 12 malam? 1, ya jam 1, jam 2 siang, atau paling lambat itu jam 4 sore udah pulang. Tapi kapasitasnya lebih besar dari ini ya tuh ya. Kapalnya juga lebih Enggak, besar. inilah Pak. Kapalnya inilah. Ini kan rata-rata kapasitasnya kan 7 gross ton ini. Nah, kan kenapa? Kalau sudah di 10 gross ton dia kan Ya. harus punya pas kecil. Ya. Nah, sekarang ini kan status kapal mereka kan masih tanda terdaftar, sudah terdaftar, tanda selar Bu. Oh ya, Gitu. ada platnya lah ya. Ya, bukan Ya. kalau Nggak dia liar ya? Ya, kalau dia udah di atas 7 gross ton itu sudah wajib pakai pas kecil Bu. Oh. Sama kalau kayak mobil itu BPKB. PPKB-nya misalnya. ya. Karena di pas kecil itu kan disebutkan gross tonnase, jenis Ya. alat tangkap yang digunakan, terus CP-nya, Iya, iya. alat penangkap ikannya apa kan. Nah, ini juga kalau kita perhatikan dari dokumen-dokumen kapal yang ada di Bengkulu, ini sebenarnya peran pemerintah memang wajib untuk melakukan registrasi ulang, karena masih ada kapal-kapal yang memang dokumennya itu boleh dikatakan belum lengkap gitu kan, itu satu. Terus yang kedua yang lebih penting itu status kebangsaan kapal juga itu harus jelas Pak. Iya. Di mana kapal itu dibuat, kapal itu digunakan untuk apa, Iya, terus iya. ada surat ukur terkait untuk memastikan gross Iya, tonnasenya iya, berapa. iya. Karena di sini ada aturan penggunaan bahan bakar. Iya, iya. Kalau berbicara penggunaan bahan Bakar. bakar minyak, itu kita udah siapkan program-program kan seperti SPDN, Solar Packet Diler Nelayan. Itu program dari kementerian dulu Pak. Itu Itu ada. kita yang merekomendasi Itu dulu. ada subsidi juga, subsidi. Subsidi itu diperuntukkan sebenarnya itu untuk kapal 30 gross ton ke bawah, dia subsidi. Subsidi ya. Ya, tapi kalau sudah 30 atas gross itu? ton ke atas, dia sudah skala industri. Industri, ya. Nah, ini juga sebenarnya harus ada penertiban lah, ada Ya. pengkajian ulang Ya. terkait penggunaan alat tangkap tadi. Itu satu. Yang kedua, di Bengkulu masih marak penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang bersifat Pemerintah. peraturan. Nah, undang-undang Contohnya Pak, apa? Troll. seperti troll, Troll. cantrang, atau Itu masih ketela. digunakan? Nah, di Bengkulu itu boleh dikatakan, bisa dikatakan kalau untuk kondisi sekarang bebas Pak. Oh, masih bebas, Terakhir kawan-kawan nelayan libur ketat, kontrol kemarin Ya, itu ada yang korban. ada di RB sana. Ya, ada yang kan?
korban-korban ada juga yang menolak itu Ya. ya kan tidak adil dan sebagainya, kok diperbolehkan, mereka tidak diperbolehkan dan sebagainya. Nah ini kan kembali Ya. lagi kebijakan daripada pemerintah. Ya. Ketika kita konfirmasi dengan kawan-kawan di dinas, Ya. dinas ini kan bukannya komponen yang berhak melakukan eksekusi, Bu. Ya. Dia kan cuma di perizinan dan juga pembinaan, Ya. ya kan? Nah, kita konfirmasi dengan dinas tidak pernah mengeluarkan izin penggunaan alat tangkap troll. Ya. Ya kan? Ya. Nah, cuman terkait penegakan hukum itu kan ada TNI, Polri, Ya, khususnya di bidang laut ada Angkatan Laut, ada Patroli juga dan sebagainya, Polairut, ya. ya kan? Dan juga ada PSDKP. Ya, ya, ya. PSDKP ini kan polisinya perikanan, Ya. pengawas perikanan. Nah, Ya. ini juga kalau kita lihat kan harus dilakukan perbaikan-perbaikan lah supaya harapan kita ke depan bagaimana nelayan ini kan bisa hidup berdampingan. Ya, ya. Tidak harus ribut Antara gitu yang kan. kecil yang besar ya. Ini PR pemerintah sebenarnya, termasuk juga zonasi bidang tangkap. Kadang-kadang ada juga beberapa keluhan nelayan ketika dia lagi membuang alat tangkap, ada kapal besar yang Besar sedang lewat. beroperasi, nanti alat tangkapnya juga kadang-kadang Akan kena, ya. dilindas gitu kan. Nah ini juga harus jelas kalau kita lihat seperti perairan-perairan di provinsi-provinsi yang lain. Iya, iya, iya. Nah, kalau setiap konsentrasi nelayan, Pak, ini memang ada beberapa perbedaan penggunaan alat tangkap. Kayak di Pondok Besi, Ya. itu rata-rata mereka menggunakan rawe sama pancing, Bu. Rawe tadi Sebenarnya- yang tadi ya. Ya, kalau itu enggak, yang tadi itu jaring monofilamin, Pak. Monofilamin. Monofilamin itu jaring. Kalau Itu yang rawe rata-rata. lebih besar lagi. Enggak, kalau rawe dia menggunakan mata kail, mata pancing. Oh, ada mata Dia pancing. pakai tali, dikasih pancingnya itu Oh, bisa. yang pancingnya banyak itu Ya, Itu bisa rawe, ya 250 sampai 500 mata, Mata, gitu ya. Dan ada ukuran, ada rawe laut dalam, ada rawe laut sedang, ada rawe laut dangkal. Nah, rata-rata kalau rawe ini kan ikan yang didapat itu boleh dikatakan ikan yang jenisnya demersal, Bu. Ya. Ikan demersal itu ikan dasar. Dia bukan Ikan karang. pelangis. Ikan pelangis, kalau ikan pelangis itu kan itulah tadi alat tangkap yang bisa menangkap itu seperti pursen, bagan atau pukat payang. Ya. Nah, jadi kalau ada ikan terumbu, ada ikan demersal, ada juga ikan pelagis, Bu. Iya. Ikan pelagis itu ikan kawanan kayak bawal hitam, kayak ikan kembung. Iya. Kalau lagi musim, Bu, untuk daerah sini itu satu hari kalau total yang menggunakan alat tangkap pukat di sini ada sekitar 24 unit. Ya. Rata-rata itu ada yang 300 kilo paling sedikit kalau lagi musim. Ada juga yang 500, bahkan ada yang 1 ton sampai 1,5 ton. Satu hari. Ya. Satu hari, Bu. Satu hari. Itu ketika musim. Lagi musim. Ya. Cuma kadang-kadang Ya. kendalanya kita nilai ini kan manajemen keuangan, Bu. Karena kita benar. layan ini Ya. kan manajemennya kan manajemen kantong. Benar. Masuk keluar. Artinya gini, masuknya 10 kadang keluarnya sampai 15. Ya. Karena berprinsip Ya. besok pergi melaut Dapat lagi. Ini. Ketika musim mungkin perhitungan kayak gitu mungkin terpenuhi. Iya, Jadi ada aku dengar. Nah, Iya, ketika paceklik sekarang, Pak tadi kan sudah Iya, lihat kan iya. bagaimana berkomunikasi dengan salah satu nelayan kita, Iya, iya. emosinya Emosi bagaimana tinggi. kan. Nah, itu Tapi realita. di masa panen Iya. lupo ya kan. Lupo, Itu ya. ini juga petani di Rejang Lebong juga Sama. pernah boom Iya. dulu, Iya, ada Bang. kopi naik. Wah, dapat uang puluhan juta beli Sekarang yang tidak perlu ada dibeli. guna dan Iya. sebagainya. Ini kehidupan masyarakat kayak gitu. Nah, tapi Mereka bukan, lupa ya. bukan cuma Bengkulu. Iya. Biasanya yang namanya konteks pesisir, nelayan Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, kalau karakternya kalau duduk di warung kopi, kakinya pasti di atas. Kalau ngobrol tentang politik itu jago. Jago dia. Kenapa? Kalau secara EQ, Bu, ya. Ah, Rata-rata yang namanya nelayan ini konsumsi makanannya adalah omega 3 dan 6, yaitu ikan. Iya, tinggi ya. iya. Cuman faktor pendidikan yang membatasi. Iya, iya. Kalau untuk EQ terus terang, ya bagus. tanpa teknologi, Iya. dia tahu kedalaman arus, kedalaman Gitu air, ya. tekanan arus, terus bentuk apa terumbu karang yang ada di Yang dasar ada laut, di dia bawah bisa tahu. tahu, ya. Apalagi sekarang kan sudah didampingi dengan program pemerintah juga, Ya. itu ada bantuan-bantuan GPS gitu kan. Ya. Jadi ilmu nenek moyang yang dimiliki oleh nelayan di kolaborasikan dengan teknologi Tambah itu bagus. semakin bagus. Iya. Nah, cuma itu tadi kembali lagi kan kesadaran kita sebagai nelayan, Ya, apa namanya itu ya, karena ini lautan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Ya. ya untuk kita nikmati, bukan untuk kita rusaki. Iya, benar. Dan itu kebanyakan, Bu, kita nggak sadar kadang-kadang, karena Ya. bukan cuma hak kita yang hidup sekarang, hak generasi kita pun ada gitu kan. Nah, contoh kenapa troll berpengaruh? Karena troll memang
kalau kita berbicara kerusakan dilakukan oleh pengguna alat tangkap troll, troll tidak merusak terumbu karang karena dia tidak bisa Bawa, ya? menggunakan alat tangkapnya di terumbu karang, Di pasti bawah nyangkut. nyangkut ya. Tapi Tarik kan bang. dia mengaduk-aduk dasar perairan Iya. dalam satu harinya sekian ratus hektar. Ya. Itu yang Dengan merusak, luas. mengaduk sehingga terjadi sedimentasi di dasar gitu Iya, kan, iya. sehingga plankton, nener-nener, Iya. bibit-bibit itu kan mati. Mati juga ya. Termasuk juga hasil sedimentasi itu bisa jadi pasir atau lulu dasar laut itu kan Iya. menimbun ekosistem yang ada gitu. Rusak ya. Itu kalau terkait alat tangkap. Iya. Kalau masalah ekonomi tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang terkait masalah peran pemerintah Iya. terhadap Komisi Nelayan. Iya. Nah, sekarang saya juga bukan lagi sebenarnya sudah konsentrasi menggerakkan kawan-kawan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita lakukan tentang program BPJS Ketenagakerjaan Bu. Oh, BPJS. Nah, jadi kita berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk pihak BPJS-nya. Di situ dilakukan sistem subsidi sulang, di mana masyarakat nelayan ini adalah para pekerja yang berisiko tinggi. Ya, berisiko tinggi, seharusnya negara wajib hadir di situ memberikan jaminan. Makanya dilakukanlah diluncurkanlah program BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai iuran per satu bulannya 16.800 Bu. Nah, apa yang Rp16.000. 16.800. Di sini kita Ingat. memberikan uang mereka. Jadi apa mereka baik itu meninggal di dalam kecelakaan, dia bisa mendapatkan 86 juta. Kalau dia meninggal dalam keadaan sakit atau penyakit bawaan, dia mendapat 42 juta. Seperti kemarin salah satu rekan kita ada yang meninggal di sini. Alhamdulillah Bu, 4 hari kita proses, Iya. langsung kita cairkan Bu, langsung kita cairkan. Artinya tanggapannya bagus ya masyarakat. Bagus masyarakat sekarang. nelayan ya. Nah, cuman ya saya harus banyak juga Iya. bersosialisasi Sosialisasi. karena kondisi sekarang ini setiap kita bersosialisasi kadang hasil laut. Tadi kan ya? Iya, Ya, iya, iya. sebenarnya kalau bicara hasil Bu di 16.800 satu bulan itu sebenarnya nggak persoalan. Nggak persoalan. Tapi kita maklum ya. Iya, Iya. Pak. Makanya saya sistem presentasi saya dengan masyarakat. Ketika kalian mengikut ini program ini loh yang kalian dapat. Dapat. Iya. Nah, artinya kita sepanjang pesisir ini tidak ada yang bisa kita wariskan Bu. Benar. Ya. Karena status tempat tinggal aja kita mungkin tanah kita juga nggak bisa jadikan agunan di bank pun nggak bisa. Ya. Adapun lautan yang luas, kalaupun bisa kita kapling, kita nggak mungkin mampu mendirikan bangunan Ya. Pak. Nah dengan inilah setidaknya terjadi apa-apa ketika dia meninggal dunia ada berkah, hikmah ataupun warisan sedikit untuk ditinggalkan Yang dari anak-anak. ditinggalkan. Termasuk beasiswa 2 orang anak tuh dari mulai TK sampai dia kuliah. Berarti ada beasiswa juga ya? Ada Pak. Beasiswa itu program apa namanya? Ya BP yang Termasuk di dalam BPJS itu masuk tadi juga ya? ya? Masuk ke situ semua ya? Ya termasuk biaya Jaminan keselamatan, ya kesehatan, beasiswa juga di situ. termasuk Dari 16.800 tadi? ya termasuk biaya transportasi ketika dia meninggal dunia. Misalnya kalau Ya. di laut dia meninggal Ya. itu ada biaya transportasi yang Ya. pengangkutan 3 juta. Kalau di darat dia bisa dapat 5 juta, kalau dia melalui udara itu 10 juta. Biaya transportasi pengangkutan Disiapkan juga. Disiapkan. itu sudah Itu ya. di 16.800 tadi. Iya, iya. Nah, Ya. terus ada lagi kalau dia mengalami kecelakaan, misalkan berdasarkan diagnosa dokter, dia selama 3 bulan proses bisa. penyembuhan tidak bisa beraktivitas Iya. bekerja, itu ada supply bantuan Iya. dana dari pihak BPJS Iya. sebesar 1 juta per 1 bulan Bu. Nah, Hmm. terus ada lagi ketika dia mengalami kecelakaan mungkin kena sebab benturan atau Benturan. mata dia rabun, itu ada biaya kacamata 1,5 juta. Terus kalau dia kurang mendengar itu ada Artinya cukup. ya Sudah cukup. ada 2,5 juta. Iya. Ya kan Pak, nah, Iya. itu dihitung semua itu termasuk apa namanya tuh ketika dia kecelakaan, biaya perawatan itu kelas 1 loh Bu. Iya. Rumah sakit daerah itu kamarnya kelas 1. Nah ini yang alhamdulillah dalam 1 bulan ini sudah kurang lebih 86 orang sudah daftar. Ikut ya. Nah ini kita kembangkan terus karena ada beberapa krisis kepercayaan yang terjadi terkait program pemerintah seperti asuransi nelayan dulu. Asuransi nelayan dulu memang itu 1 tahun pertama dibayarkan oleh pihak kementerian di zamannya Ibu Susi. Oh, Dibayarkan iya. iurannya Pak dalam 1 Oh, bulan. itu ditalangi ya pemerintah. dulu. Ditalangi Iya. itu se-Indonesia kan. Berapa bulan tuh? Sama 1 tahun Pak. 1 tahun. Nah, harapannya selesai 1 tahun kita kan harus mandiri. Harus meneruskan. Mandiri, Harus, iya. harus. Iya. Jangan pemerintah Karena nggak terus. ya. mungkin pemerintah se-Indonesia Iya, berapa iya. dananya Bu. Nah Iya. ini gagal paham. Hmm.
Ada yang Ya, termasuk benar. kapal seolah ini gratis semua, Iya, iya. nggak bisa lah. Mau gantung terus ya. Nah, Kapan lagi kita mandiri sementara kita kerja ada Ya. hasil. Ya. Itu cukup panjang Ya. lebar. Dan kawan-kawan tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Romi ini, beliau ini namanya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, pasti beliau sangat menguasai ya, menguasai problem persoalan yang ada, keputusan nelayan yang ada di Musim Bengkulu ini, dan kita tadi bisa menangkap ya, itu dari kebijakan pemerintah, kemudian juga kehidupan nelayan itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tadi, artinya nelayan kita sudah cukup diperhatikan, sudah cukup sejahtera ya. Nah, sekarang udah tergantung para nelayan aja bagaimana ya kan merubah pola hidup ya kan. Biasanya nelayan buruh itu kalau dapat uang ya hari ini dihabisin, besok dapat lagi. Nah ini pola hidup seperti itu yang mungkin harus dirubah para nelayan. Pak Romi ini ya artinya tadi aja beliau hadir, dia kan hadir walaupun beliau ketua, terus memantau Pak Romi ya setiap harinya, dan beliau juga bertanggung jawab lah ya bagaimana kesejahteraan nelayan ini, dan beliau juga terus mensosialisasikan, membantu pemerintah Pak Romi ya, membantu pemerintah di bagaimana para nelayan kita ini keluar dari kemiskinan. Tapi kalau kita lihat tadi sudah di atas UMR sebenarnya. Itulah kawan-kawan sekilas ya podcast singkat sama Pak Romi, dan sekali lagi Pak Romi terima kasih dan semoga para nelayan di Provinsi Bengkulu ini ya sejahtera ya kan, dan juga anak-anak para nelayan ini ya mungkin bisa kuliah ya, bisa melebihi orang tuanya ya. Ini yang kita harapkan ke depan. Terima kasih Pak Romi, sampai jumpa. Pak. Saya di Berkas, Bu. Di Berkas Pak Romi. Iya. Di mana, Pak? Di sebelah Loren. Selamat. Ada tanah kosong di Tanah kosong. Demikian kawan-kawan perjalanan kita pada hari ini ya, sambil berwisata. Tadi kita juga melihat sekilas lah ya, sekilas artinya tidak seluruh para nelayan kita bisa ngobrol dan sebagainya, ada beberapa, dan dari obrolan baik itu pada nelayan maupun sama Pak Romi Paslah tadi, beliau adalah ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu, bahwa kalau kita simak tadi bahwa kehidupan nelayan ya dibanding dulu sekarang ya, karena nelayan ini sering digolongkan pada masyarakat yang marginal. Di marginal ini ya berada pada masyarakat di garis kemiskinan. Jadi kalau kita lihat ya nelayan sekarang, kalau di kota Madya Bengkulu ini bahwa upah minimum ya, kabupaten kota atau UMK kota Madya Bengkulu di Pulau Bulosan 2.212.000 per bulan. Kalau kita lihat ya, tadi aja sekali pendapatannya 10.000 dan nelayan sekarang dari hasil podcast sama Pak Romi Paslah tadi, artinya intervensi pemerintah dan melalui program-program yang telah digulirkan pada para nelayan cukup lumayan ya. Artinya baik bantuan peralatan dan kemudian juga bantuan beasiswa, BPJS kesehatan, dan bantuan-bantuan lain sudah cukup banyak. Setiap tahun terus ada. Dan nelayan sekarang, kalau dulu ya kita uang nelayan, kayu sendiri dan sebagainya. Sekarang udah pakai seni modern ya, pakai mesin. Memang yang di Tarapadri ini sebenarnya golongan nelayannya adalah golongan nelayan kecil. Nelayan belum, tapi kalau disebut tradisional mereka sudah agak modern juga ya, yang bisa digolongkan nelayan kecil lah. Rata-rata pendapatan mereka sudah di atas
3 tahun bahkan baru dapat hasil. Kalau nelayan enggak kan, nelayan sama dengan buruh, hari ini bekerja, hari ini dapat upah. Nah biasanya dengan kehidupan seperti ini para petani maupun nelayan ya, buruh juga. Nah ini lengah ya, dengan pola atau gaya hidup mereka ini ya, mungkin ya tidak pintar-pintar ya bagaimana mengelola keuangan keluarganya. Sebenarnya mereka sudah tetap kehidupannya ya sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itulah kawan-kawan, artinya tadi juga kita tangkap bahwa di lautan ya Provinsi Bengkulu ini, baik dari Komuko sampai Kawur, ini sudah terancam kelestariannya. Ini bagaimana artinya penangkapan ikan dengan sistem trawl tadi ya, artinya itu kalau dulu sebut bukan harimau, karena bukan harimau ini merusak ya biota yang ada di laut. Akhirnya anak-anak ikan ya ini tidak bisa berkembang lagi. Sekarang ini dirasakan, artinya agak susah ya orang nelayan mendapatkan ikan. Ikan sendiri sudah berkurang. Di samping itu juga jumlah nelayan ini terus berkembang. Artinya kalau dilihat ini berkurang. Dan semoga vlog ini nanti kayak gambaran saja, gambaran mungkin bagaimana kehidupan para nelayan itu, itulah tadi artinya pemerintah sudah maksimal sudah memperhatikan. Itu aja kawan-kawan yang sebagai sumbangsi ya, si Bakoriwo Channel ini pada kawan-kawan kita bahan jadi wacana kita juga bagaimana kesejahteraan masyarakat nelayan maupun petani artinya terus ditingkatkan antara sosial masyarakat maupun pemerintah bersama sehingga ekonomi masyarakat maupun negara ini terus. Demikian, terima kasih kawan-kawan dan terus mengikuti program dan jangan lupa untuk agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi berbagi yang hiburan juga yang inspirasi kita bersama. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen ya, masukan yang bermanfaat ya bagi kami dan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Let's take it